Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya minta ketua kelas untuk mengangkat ketua. Pada ketua kelas, silakan. Teman-teman yang untuk berdoa, izinkan saya membaca ini berdoa dimulai dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan kami Yesus Kristus. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya minta kalian untuk bisa melihat kiri kanan dulu. Mungkin ada sampah untuk bisa diangkat. Saya berikan waktu 1 menit. Ada? Oke, baik. Terima kasih banyak. Untuk kegiatan kita selanjutnya itu adalah presensi. Bagaimana? Hadir semua? Oke, terima kasih banyak. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai, Bapak mau bertanya dulu terkait dengan pembelajaran kita minggu lalu ya. Masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Itu tentang apa itu? Oke, pembiakan tanaman. Bapak mau bertanya dulu ya. Pembiakan tanaman itu apa? Silakan, Niki. Proses memperbanyak tanaman dari tanaman yang seperti biji, bunga, daun, dan batang itu dari tanaman individu dan memperbanyak suatu tanaman. Baik, ada yang lain? Silakan, Kapten. Proses memperbanyak tanaman dari batang tanaman seperti biji, batang, daun, atau akar untuk menghasilkan individu yang baru. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya pikir untuk mereview kembali pembelajaran kita minggu lalu, adik-adik sudah masih ingat semuanya ya? Betul tidak? Betul. Baik. Dan kenapa saya bertanya tentang materi minggu kemarin? Karena materi minggu kemarin itu masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Untuk materi kita hari ini, dia punya capaian pembelajarannya. Mungkin saya minta satu orang untuk membaca dulu. Silakan, Karim. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase peserta didik memahami teknik atau proses pembiakan tanaman, persiapan tanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca panen, pengemasan dan distribusi produksi hasil panen. Baik, dari capaian pembelajaran yang ada, ya, itu ada yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini adalah sesuatu yang harus Anda tahu juga, sehingga dalam hal proses pembelajaran hari ini kamu bisa targetkan apa maksud daripada kami mengikuti proses pembelajaran hari ini ya. Dia punya tujuan pembelajaran ini ya. Silakan satu orang untuk baca nomor 1 dulu. Silakan, Regi. Baca. 1. Menjelaskan persiapan tanaman dalam kegiatan bisnis bidang agribisnis tanaman. 2. Ya, yang lain. Yang kedua, Kabet apa? Memahami proses penyiapan media tanam dalam kegiatan bisnis bidang agribisnis tanaman. Oke, baik. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Karena hari ini kita belajar tentang teknik dasar proses produksi tanaman. Ini, ya, teknik dasar proses produksi tanaman. Berbicara tentang teknik dasar proses produksi tanaman ini, itu ada 3 komponen penting yang harus kita tahu. Yang pertama itu adalah persiapan tanah, yaitu adalah persiapan tanah. Ya, di mana
untuk kegiatan persiapan tanam itu ada 3 komponen penting yang harus kita kuasai. Yang pertama itu adalah persiapan lahan. Yang kedua adalah persiapan media tanam. Dan yang ketiga itu apa? Persiapan benih atau bahan tanam. Persiapan benih atau bahan tanam. Ya. Yang kedua itu apa? Pengolahan tanah. Pengolahan tanah itu apa? Silakan. Kalau Pengolahan setelah kami bersih, tanah perlu diolah untuk memperbaiki struktur tanah. ya, oke. Yang lain? Pengolahan tanah. Ricky. Pengolahan tanah dan bersih. Tanah perlu diolah untuk memperbaiki struktur tanah, pembesaran pori-pori tanah dan meningkatkan aerasi serta drainase. Oke, baik. Untuk kegiatan kita selanjutnya itu adalah kita masuk pada kegiatan inti, ya. Di mana untuk proses pembelajaran yang kita gunakan itu dengan menggunakan metode problem based learning, ya. Nanti saya akan menampilkan video pembelajaran, ya. Di mana dari video ini nanti saya akan bagikan ke dalam beberapa kelompok yang ada nanti, ya. Ya, silakan dibagikan kelompoknya. Video pertama itu berceritakan tentang penyiapan media. Oke. Ini video yang berkaitan dengan penyiapan media tanah. Untuk itu, saya berikan kesempatan kepada adik-adik semuanya untuk bisa menyimak video berikut ini. Baik sahabat tani semua, dalam informasi video kali ini saya akan sedikit memberikan teknik bagaimana cara pembuatan media tanam. Seperti yang ada di belakang saya ini, bahan-bahan media tanam sudah kami siapkan. Jadi rencana ini nanti kita akan menanami tanaman bawang merah ya untuk penanaman dengan sistem polybag. Nah kebetulan proses pembuatan media tanam ini kami langsung diundang teman kami juga yang masih satu daerah untuk kalian mempelajari bagaimana cara pembuatan media tanam dalam proses penanaman bawang merah dengan sistem penanaman polybag. Nah, bagaimanakah proses-prosesnya? Untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Tanaman bawang merah bisa kita tanam sampai 4 siung seperti ini. Ikuti sedikit bagaimana cara proses pembuatan media tanam untuk proses penanaman bawang ya. Dan teman-teman jangan lupa nanti update bagaimana perkembangan selanjutnya proses penanaman. Kebetulan ini kami lakukan proses pembimbingan langsung ya kepada teman kami yang masih ada di satu tempat kami seperti itu. Baik sahabat tani semua, ini adalah sedikit proses pembuatan media tanam kita membuat. Ya, saya pikir Anda sudah tonton videonya ya, dimana di video tadi itu menjelaskan tentang bagaimana proses penyiapan media tanam. Dimana di video tadi itu ada beberapa jenis media tanam yang akan disiapkannya. Pertama itu adalah tanah, yang kedua itu adalah sekam pasir, sekam padi, dan yang ketiga itu adalah tentang tanah atau kotoran tanah, gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu adalah apakah tahap persiapan media tanam merupakan tahapan yang sangat penting? Nanti video kedua Bapak akan menayangkan video tentang penyiapan benih atau bahan tanam. Untuk itu kepada masing-masing kelompok untuk menyimak video berikut ini.
tanaman sebelum kita melakukan penyemaian. Ketika kita membeli benih, baik di toko pertanian maupun beli secara online, kita tidak bisa memastikan benih yang kita terima itu adalah benar-benar benih yang berkualitas atau tidak. Meskipun sebagian oleh perusahaan-perusahaan yang menjual benih ini sudah dilakukan seleksi tentunya, tapi kita perlu memastikan sendiri bahwa benih yang akan kita semai adalah benih yang terbaik, sehingga kita tidak akan sia-sia kita melakukan proses penyemaian. Jangan sampai kita sudah semai, kemudian kita menunggu-nunggu, ternyata justru benih tidak tumbuh. Pemilihan benih menjadi awal yang penting, karena apa? Dari proses itulah kita akan mendapatkan bibit tanaman yang baik. Proses seleksi benih sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang cukup sederhana. Kita bisa menggunakan air hangat atau suam bubuk. Nah, di sini saya sudah menyiapkan air hangat di dalam gelas ini. Ini hanya untuk bahan praktik saja ya. Ketika teman-teman misalkan menanam tanaman, misalkan sayur seperti kami di sini menanam tomat, itu baik di polybag maupun di lahan, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan benihnya. Artinya jika kebutuhan benihnya banyak, maka tidak mungkin juga dilakukan dengan wadah yang kecil seperti ini. Jadi teman-teman juga bisa menyesuaikan untuk wadahnya. Ketika sudah ada air hangat atau suam bubuk ini, sebetulnya seleksi benih itu bisa dilakukan dengan cara yang cukup mudah. Jadi saya di sini punya bibit pakcoy. Ini saya beli dari toko pertanian. Proses seleksi benihnya kita lakukan dengan cara menuangkan benih ini ke dalam air hangat yang sudah kita siapkan. Kenapa kita menggunakan air hangat? Karena air hangat ini dia bisa membantu untuk membuka pori-pori dari benih atau biji yang akan kita semai. Nah, saya akan coba untuk mempraktikannya. Nah, jadi ini untuk benihnya yang akan kita coba seleksi. Kita masukkan ke dalam air. Ini air hangat ya. Kemudian kita aduk sekitar 10 detik. Dicirikan dari berat masanya. Jadi dia tenggelam di bawah ya. Sementara tadi yang kita tuangkan atau kita buang itu dia memiliki berat massa yang ringan, dan itu mengindikasikan bahwa kualitas benih tersebut adalah benih yang jelek. Nah, setelah ini ketika teman-teman sudah mendapatkan benih yang terseleksi, selanjutnya tinggal bisa melakukan perendaman menggunakan enzim gibberellin. Enzim gibberellin ini salah satu enzim yang cukup baik untuk diaplikasikan terhadap benih, karena dia memutus masa dormasi dari benih ini, sehingga proses pemecahan sel bisa segera terjadi dan benih akan tumbuh. Selain enzim gibberellin, teman-teman juga bisa memanfaatkan bahan yang cukup sederhana dari ramuan air bawang merah. Seperti itu teman-teman, sedikit berbagi dari kami tentang cara menyeleksi benih tanaman. Semoga pengetahuan ini bermanfaat. Oke, sampai di sini videonya ya. Di mana di dalam video tadi itu menceritakan tentang bagaimana proses penyiapan benih yang baik ya. Itu melalui beberapa tahapan seleksinya tadi ya. Dengan memberikan perlakuan juga di situ sudah tertera bahwa untuk mendapatkan benih yang baik, benih yang bermutu, dan benih yang berkualitas, maka salah satu prosesnya itu adalah ikuti langkah-langkah yang ada di dalam video tadi ya. Untuk bisa menjawab dari dua video yang ada sesuai dengan pertanyaan yang ada tadi itu dipersilahkan kepada anak-anak semuanya untuk bisa berdiskusi. Nanti Bapak akan membagikan LKPD. Nanti dari hasil diskusi itu akan Anda tuliskan di dalam LKPD. Dan sebelum saya membagikan LKPD ini, juga ada beberapa materi yang harus kita pelajari untuk kegiatan kita selanjutnya untuk hari ini ya. Bapak akan bagikan itu ya. Oke. Untuk kelompok 1. Oke. Bisa dilihat di LKPD situ.
Di halaman pertama itu sudah dijelaskan langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah dalam menyelesaikan proses diskusinya. Di situ ada beberapa pertanyaan untuk bisa Anda diskusikan terkait dengan video yang sudah Anda simak tadi ya, sudah tontonkan tadi. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada adik-adik semuanya untuk bisa berdiskusi. Baik, saya pikir waktu diskusinya sudah selesai. Kita lanjutkan dengan presentasi. Ya, kepada kelompok yang sudah siap untuk presentasi, saya persilahkan. Kelompok berapa? 1. Oke, silakan kelompok 1 ke depan. Kepada kelompok 1, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada satu. Sebelum mempresentasikan kami dari kelompok 1. Sama Pak semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari kelompok kami. Berdasarkan video 1 yang ditayangkan, apakah tahapan persiapan media tanam merupakan tahapan yang sangat penting? Iya, karena tahapan persiapan media tanam merupakan tahapan yang sangat penting dalam budidaya tanaman. Analisis kualitas media tanam. Masalah media tanah yang tidak subur dan terkombinasi dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan kurang kesuburan. Itu saja presentasi kerja kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan, kami persilakan. Baik, dari kelompok 3 ada 1 terima. Apakah pupuk kompos dapat membantu pertumbuhan suatu tanaman? Jelaskan secara tertentu. Apakah tumbuhan itu sangat, apakah unsur hara dalam tanaman itu sangat membutuhkan untuk tanaman? Tentu, karena dia kan pupuk, bukan kasar. Pas sebelum kita menanam suatu tanaman, kita harus memberikan pupuk kompos awal, terus kita mencampur. Setelah itu kita harus menanam tanaman. Pasti dari situ dia akan mendapatkan unsur hara dari pupuk yang kita tambahkan. Apakah sebelum kita memberi pupuk kompos tadi, apakah ada unsur hara di dalamnya? Tidak ada, karena kita sudah mengolah lahan, terus sudah membersih mengolah lahan, terus kita membuat lubang untuk menanam suatu tanaman, terus kita mendapatkan pupuk kompos ini. Apakah di dalam tanah itu tidak ada unsur hara? Ada cuma sedikit saja. Ini namanya kan pupuk dasar atau pupuk tambahan. Bisa mengerti? Terima kasih kelompok. Ya, mungkin kelompok berikut lagi. Bagaimana kelompok 1, kelompok 3? Tidak. Pas. Oke. Sudah Pak. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada kata-kata atau mungkin ada kata-kata dari rekan-rekan teman-teman, kami mohon maaf. Baik, Terima kasih. sebelum kembali ke tempat kita berikan aplaus dulu untuk. Silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3. Baik, kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kami secara masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yusufina Hendrawan, saya sebagai moderator. Berdasarkan video yang kedua yang ditayangkan, apa saja hal-hal yang dilalui dalam persiapan ini selama pagi?
Persiapan benih tanaman adalah langkah krusial dalam budidaya. Beberapa hal yang melalui proses ini meliputi: 1. Kualitas benih. Masalah: benih berkualitas rendah dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak optimal. Pemecahan: pilihan benih dari sumber terpercaya, lakukan uji tanaman berkembang dan gunakan informasi. 2. Pemilihan varietas. Masalah: varietas yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dapat mengakibatkan kegagalan pertumbuhan. Pemecahan: kenali karakteristik varietas dan sesuaikan dengan iklim, tanah, dan tujuan budidaya. 3. Persiapan sebelum tanam. Baik teman-teman, itulah hasil dan pekerjaan yang telah kami paparkan tadi. Selanjutnya teman-teman, silakan mengajukan pertanyaan kepada kami. Kami ada penambahan sedikit. Apakah bibit yang sudah tumbuh atau Benih. Silakan kelompok 3 menjawab. Bisa langsung saja. bibit yang sempurna itu kualitasnya sangat bagus, dan apa yang ada di dalam video tadi itu, dengan kalau kita memilih bibit yang sempurna atau benih yang sempurna, kita harus melalui perendaman tadi melalui air hangat. Jika bibit yang tidak sempurna itu, dia akan terapung. Kalau bibit yang sempurna itu, dia akan tenggelam ke bawah. Berarti itu dinyatakan bibit yang sempurna atau kualitasnya sangat bagus. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, itulah pertanyaan yang kami dapatkan tadi. Bila ada atau tindakan kurang berkenan dari teman-teman sekalian, saya dari kelompok kami minta maaf sekali. Oke, baik, terima kasih. Tiga ya. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Sebelum kami mempresentasikan, kami memperkenalkan diri. Nama saya Nicholas Edwin Kape, saya sebagai moderator. Nama saya Resina Susantinoya, saya sebagai pembaca. Nama saya Datina Arus, saya sebagai Nama saya Edison, saya sebagai anggota. berdasarkan video 2 yang ditayangkan, apa sajakah hal-hal yang mempengaruhi dalam persiapan benih tanaman? Persiapan benih sangat penting sebelum ditanam. Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses ini meliputi: 1. Kualitas benih. Nomor 2. Pemilihan varietas. Nomor 3. Persiapan sebelum tanam. Nomor 4. Simpan benih. 5. Waktu penanaman. Nomor 6. Kondisi lingkungan. Ya, itu saja hasil diskusi kami. Kami akan memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya. Apakah benih yang sudah dicoba dapat bertumbuh dengan baik? Ya, tentu benih yang sudah dicoba itu tentu tumbuhnya dengan baik. Itu manfaatnya uji coba sebelum kita menanam, supaya benih itu tidak ada kata kegagalan dalam ketika kita menanam. Mungkin ada pertanyaan lanjutan. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dan kita semua mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus. Kelompok 2. Tentunya melalui sesi diskusi ini banyak hal yang kamu sudah pelajari ya. Dengan menonton video tadi itu menginspirasikan Anda untuk bisa bagaimana cara yang baik untuk kita menyiapkan media tanam yang baik. Ya. Di video kedua juga kamu sudah menyimaknya dan sudah mendiskusikan segala persoalan yang ditemukan di sana. Di video kedua tadi itu menjelaskan tentang bagaimana persiapan benih yang baik. Ya. Persiapan benih yang baik itu sudah didiskusikan secara bersama terkait dengan permasalahannya apa. Ya. Bagaimana pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Dan secara pribadi bahwa sebagai pendidik saya memberikan apresiasi kepada adik-adik semuanya ya. Ya, kepada semuanya atas
pekerjaannya yang baik, yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita. Saya berikan kesempatan kepada kalian berdiri dulu karena saya lihat sudah semangat kan ya. Kita berikan tepuk semangat dulu ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baik, kembali kepada materi tadi ya. Kalau hari ini tadi kita membahas tentang materi penyiapan media, penyiapan tanam ya. Bicara tentang penyiapan tanam tadi itu ada beberapa komponen penting. Yang pertama itu adalah penyiapan lahan, yang kedua penyiapan media tanam, dan yang ketiga itu adalah penyiapan biji atau benih tanam. Dari sekian proses yang kita lakukan hari ini, saya pikir Anda sudah maksimal melakukan semuanya ya. Dan tentunya dari hasil pembelajaran ini mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Bagaimana seorang IT bisnis tanaman melakukan teknik untuk membudidayakan tanaman itu seperti apa? Itulah gunanya kita belajar tentang materi yang sudah kita pelajari secara bersama-sama. Untuk memperkuat dan bagaimana pemahaman Anda terhadap materi yang sudah Anda pelajari hari ini, Bapak akan memberikan kuis. Ya. Siap? Ya. Sebelum Anda menerima kuis ini, saya persilakan Anda untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Untuk kuisnya ini, saya berikan waktu 5 menit saja. Ada 3 soal yang saya berikan. Yang pertama itu adalah jelaskan secara rinci tahapan-tahapan pengolahan lahan sebelum penanaman. Nomor 2, apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan benih tanaman. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara pupuk organik dan pupuk anorganik. Waktu Anda kerjakan hanya 5 menit. Oke, kalau sudah silakan kumpul. Baik, anak-anak sekalian yang saya kasih, terima kasih banyak ya. Bapak mau bertanya dulu sedikit terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang telah kamu pelajari hari ini? Silakan. Ya, ya. Proses pembelajarannya sudah berjalan dengan baik ya. Ya. Oke. Yang berikut, kira-kira kesannya apa? Semoga perkembangan ini semoga perkembangan ini dapat membangun masa depan kita ke depan. Tetap semangat. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada hal yang perlu Anda pahami terkait dengan pembelajaran hari ini? Atau mungkin Anda sudah puas semuanya? Oke, baik. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk itu. Baik, untuk pertemuan berikutnya nanti, saya minta kalian untuk bisa menyiapkan alat pelindung diri masing-masing, karena minggu depan kita akan mempraktekkan tentang persiapan tanam. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Untuk itu saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman yang dapat berdoa, marilah kita menyatukan hati berdoa. Kita sayang berdoa ini dengan hati yang Allah Bapa dalam surga, kami
berterima kasih padamu atas berkat pemberian dari pagi tadi sehingga siang hari ini kami dapat menyelesaikan kegiatan belajar kami. Ya Tuhan, semoga Engkau selalu menjaga kami dan pimpinan kami. Amin. Baik, terima kasih banyak Batik. Sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih.